mukarrahun mukarrahun. Karrara yukarriru takriran takriratan takraran tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wa dzaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Wakkala yuwakkilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun adaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yassara yuyassiru taisiran taisiratan taisaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun adaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Laqqa yulaqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wa dzaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan. Walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wa dzaka muqawwan qawwin la tuqawwin muqawwan muqawwan. Addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wa dzaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Sya'ama yusya'imu tasliman taslimatan tas'aman tis'aman musya'aman fahuwa musya'amun wa dzaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun. Hanna ayuhanni utahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wa dzaka muhanna'un hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Ya sebenarnya semalam khatam ya karena wifi-nya tiba-tiba mati ya. Nah, akhirnya ya kita udahin halaman 40. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi. Tsumma ila hadratin Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu san jami' awali songo khususan Bakhadil Bangkalan Madura wa ilarum Basri Masri Jombang wa ilarum Ki Asad Samsul Arif di situ Bondo wa ilarum Yai Ahmad Siddiq Jember wa ilarum Hamid Pasuruan Selaga Pasuruan Soleh Semendi Pasuruan Surga Surgi Pasuruan Mbah Gede Pasuruan. Mbah Gede ini ada dua, ada Mbah Khotam sama Mbah Hamdani. Wana khusun laru Mbah Maksum dan Ki Ali Maksum putranya.
wa ila roh Ki Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zubair Rembang, Kiai Abdullah Salam, Mbah Abdullah Salam Hajen, Mbah Sal Mahfud Hajen, Ki Abdullah Rifai Cepule, Mbah Muhammadun Pondohan Pati, wa ila roh Ki Arwani Kudus, Ki Turehan Kudus, Ki Makmun Kudus, Ki Sa'roni Ahmadi Kudus, Ki Fatoni Kudus, Mbah Ali Kudus, Mbah Anwar, banyak sekali guru-guru Sari Kudus. Khususan ila roh Mbah Soleh Darat Semarang, wa ila roh Abu Yadim Yatim Banten, wa ila roh Kang Ayub Cirebon, Ki Yusuf Taujiri Garut, wa ila roh Ki Ilyas Ruhiyat, Abah Anom, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina fiddin, dan khusus untuk semua donatur Al-Aziz, mudah-mudahan senantiasa Allah beri kelancaran, keberkahan rezekinya, putra putrinya Allah jadikan putra putri yang saleh dan saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qauluhu wa ingda sekarang ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wa ingda yaitu lafaz wa ingda. Lafaz ingda bil aini dengan ain. Sifatnya ain al-muhmalati yang tanpa titik. Nah itu yang harus garis bawahi. Kalau kemarin kan mu'jamah. Kalau mu'jamah ada titik. Nah ini yang saya tegaskan sebenarnya. Itu apa? Ingda ya. Ingda kan gini. Bil aini al-muhmalah. Ain, tapi ainnya ini muhmalah, maksudnya muhmalah tidak ada titik. Kalau umpamanya ghodan, berarti kan ini pembanding supaya kalian betul-betul apal dalam istilah-istilah seperti ini. Nanti di belakang ada ghodan itu bil ghaini, ghain al mu'jamah. Nah ini udah satu istilah. Kalau titik itu namanya mu'jamah. Nah titik berapa? Titik 1 nanti al-muwahhadah. Titik 2 al-musannatu. Titik 3 al-musallasatu. Atas apa bawah? Nah, kan titik 1 ada yang atas. Berarti al-fauqiyatu. Kalau bawah at-tahtiyatu. Tuh, jelas itu. Nah, istilah-istilah seperti itu kelihatannya sepele. Kelihatannya mudah, tapi kalau nggak kita kuasai betul, itu akan menjadi penghalang, kan gitu. Maka yang sepele seperti ini langsung kita kaji, langsung kita kuasai supaya kita langsung connect. Oke ya, al-muhmalati yang bertitik. Maka nanti ada itu berikutnya insya Allah. Maka tolong diperhatikan betul. Al-muhmalati yang tidak ada titik, yang ihmal itu kosong, maksudnya kosong dari titik. Musalla, awas istilah lagi nih. Musallasatan, harokatin dan artikan yang betul. Musallasatan hale dibaca 3. Ainnya itu dibaca 3. Ntar dijelasin. Wa kasruha, dan bermula membaca kasroh ain, afsohu itu lebih fasih. Afsoh isim tafdil. Afsohu itu lebih fasih. Wahia, dan bermula ingda, minadz dzurufi itu dari dzorof, dari golongan dzorof. Al mulazimati yang menetapi, lin nasbi untuk dibaca nasab, ala dzurfiyati atas sebagai dzorof. Watu jaru, dan terkadang dibaca jar apa ingda bimin dengan huruf min.
Wajarruha, dan bermula mengejarkan ingda biila dengan ila. Lahnun itu cacat gitu aja lah. Lahnun itu kalau ada orang ngomong ngerti? Kamu dari mana? Nah, itu lahnun. Jelas maksudnya. Nah, bisa juga lahnun itu diartikan cadil. Maksudnya lahnun cadil itu tidak fasih. Diperhatikan, ini sepele. Dan Santi juga yakin baru dengar. Ingda tadi dinyatakan bil aini al muhmalah, dengan ain tapi tidak ada titik. Karena kalau ada titik namanya ghin. Pembandingnya adalah ghodan. Bil ghaini al mujamah. Oke? Diperhatikan lagi. Ingda huruf ainnya boleh dibaca 3. Boleh ingda ini yang afsah. Afsah itu paling fasih. Nah, ini afsahu paling fasih. Dibaca angda boleh. Oke? Dibaca ungda boleh. Itu maksudnya musallasatan. Ainnya boleh. Ainnya ingda boleh dibaca 3. Maksudnya 3 bacaan. Boleh dibaca kasroh, itulah yang paling afsah, yang paling fasih. Boleh dibaca fathah, bunyinya anda. Bisa jadi anda. Iya kan ya? Boleh dibaca dhammah menjadi ungda. Oke? Lah ini termasuk keren sebenarnya. Nah, ini kan maka diperhatikan, ketika kita tahu seperti ini, maka sejatinya kita tahu perbedaan. Saat kita tahu perbedaan, maka kita akan lebih mengedepankan toleran dan bukan cenderung menyalahkan. Mungkin selama ini kita taunya ingda ya ainnya dibaca kasroh. Tapi saat ada orang membaca angda, ainnya dibaca fathah, orang yang hanya tahu ingda dibaca kasroh ainnya pasti marah-marah. Salah lu baca, bukan angda tapi ingda. Dia dengar lagi ada yang baca ungda, marah-marah lagi karena selama ini dia taunya Nah itu loh yang dimaksud toleran, itu membutuhkan pemahaman, membutuhkan pengalaman yang luas. Di saat kita baru tahu satu ilmu, jangan sombong, jangan takabur, dengan gampang dan mudah menyalahkan orang yang tidak sama dengan kita. Bisa dipahami nih? Ini bisa diterapkan dalam semua lini kehidupan. Kita tahu juga sama. Sholat, ada orang yang taunya sholat Allah, ya enggak? Begitu begini disalahin. Naruh tangan di sini apa di sini ya ribut. Orang tangan lu ngececeng begini aja kok, siapa yang nyalain? Lo orang tiwang meletakkan itu sunnah. Maka disinilah ya belajar ilmu nahwu, kaitannya perbedaan-perbedaan seperti ini itu akan mengajarkan toleransi. Maka beberapa tahun yang lalu pernah disampaikan oleh Kiai Julil Absor Abdallah, Jurumiyah ini langsung atau tidak langsung itu menjaga Indonesia. Coba menjaga Indonesia, menjaga NKRI, iya. Dari kita bisa belajar toleransi dalam ilmu bahasa, kemudian kita bisa terapkan di luar ilmu bahasa, maka kita secara langsung atau tidak langsung menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai pendapat orang lain. Mungkin pendapat saya benar, tapi bukan berarti pendapat orang lain itu salah. Ya sama seperti ini tadi, ingda, angga ataupun ungda. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Maknanya ingda di sisi itu, gitu loh. Nah, ingda ini kadang-kadang dibaca jer dengan huruf min. Min ingdillah contohnya. Ingda ini dhorof, tapi terkadang dibaca jer oleh huruf jer min. Contohnya min ingdillah.
umpamanya dari sisi Allah. Ini normal. Adapun ingda dibaca jar dengan huruf ila. Awas jangan salah li. Ila ingdillah umpamanya. Ini bahasanya lahan. Lahan itu ya cacat. Yang mengejarkan itu yang min. Yang mengejarkan idza. Kok idza dibaca jar dengan huruf ila walaupun sama-sama huruf jar. Maka dihitung lahnun atau dihitung cacat. Maka enggak sembarang orang itu bisa menerapkan huruf jar. Yang semalam sudah saya sampaikan, dhahabtu ilal madrasati. Kan begitu. Saya pergi ke sekolah, dhahabtu ya ila. Begitu roja'tu minal madrasah, pulang min. Jangan dibalik. Dhahabtu minal madrasah. Saya pergi dari madrasah. Masa pergi dari? Ya, jelas kan ya? Nah, ini sama. Huruf jar min bagus, boleh mengejarkan ingda. Tapi huruf jar ila cacat apabila mengejarkan ingda lah. Bahasa Arab atau nahwu shorof ini kan pakemnya orang Arab. Lah kita kan ngikutin pakemnya orang Arab. Kok tiba-tiba mau mengarang sendiri ya nggak boleh. Atau yang dimaksud. Oke, kita lanjut. Qauluhu bermula ucapannya musonib utawi dawe musonib wa ma'a, yaitu lafat ma'a. Lafat ma'a tadi bacanya bi fathil aini, dengan dibaca fathah ainnya. Wa sukuniha, dan sukunnya ain. Wal fathu, dan bermula membaca fathahnya ain. Afsahu, itu lebih fasih. Kemudian ma'a itu apa? Ismun, itu nama. Limakanil ijtimai, untuk tempat berkumpul. Fil makani, di dalam tempat. Awiz zamani, atau zaman. Jadi ma'a itu menunjukkan tempat berkumpul, baik tempat berkumpul berkenaan dengan tempat itu sendiri atau zaman. Famithalul makani, maka bermula contohnya makan, tempat. Jalastu ma'a Zaidin fil masjidi, itu lafaz jalastu ma'a Zaidin. Jalastu, duduk siapa saya, ma'a Zaidin, beserta Zaid, fil masjidi, di dalam masjid. Wa misalu zamani, dan bermula contohnya yang menunjukkan zaman, masa. Ji'tuka ma'al asri, ji'tu, datang siapa saya, kepada kamu, ma'al asri, bersamaan waktu asar. Saya datang pas bareng asar, itu loh maksudnya. Waqad takunu, dan terkadang ada apa ma'a, ada itu muradifatan, menyamai atau sama li ingda, terhadap ingda. Udah titik, diperhatikan, ini sepele. Ma'a, ma-nya jelas ma. A-nya ini loh kadang dibaca fathah. Yang selama ini kita paham kan ma'a. Tapi ada juga yang membaca sukun. Bukan ma'a tapi ma. Dua-duanya benar. Tapi yang paling afsah adalah dengan membaca fathah ainnya. Jelas? Itu bangun, Pak Ijan. Bangun, cuci muka. Lah, cuci muka, enggak? Lah, tidur. Maka kan dikasih tahu kalau siang itu juga tidur. Lah iya kan? Oke, bisa dipahami ya. Nah, ma'a itu menunjukkan dua opsi. Yang pertama, ma'a menunjukkan zaman. Tadi ji'tuka ma'al asli, gak usah saya tulis. Yang kedua menunjukkan menunjukkan makan, tempat. Ji'tuka jalastu ma'a Zaidin fil masjid, saya duduk dengan Zaid di masjid. Oke, maknanya sama dengan ingda terkadang juga. Qauluhu bermula ucapannya musonib wa izaa, dan lafadz izaa. Lafadz izaa tadi bikasril hamzati al ula, itu ada dua hamzah.
dengan dibaca kasroh hamzahnya al-ula yang pertama izaa, wa fathiz zayi dan dibaca fathah zainya iza, wal hamzatus salisat wal hamzatis salisat saniyati dan hamzah yang ketiga. Oh, wal mubtada wal hamzatus saniyatu dan bermula hamzah ats-saniyatu yang kedua mamdudatun itu dibaca panjang izaa, itu maksudnya mamdudah. Maknanya izaa bimakna muqabilin, itu semakna dengan muqabil. Muqabil apa kemarin? Hadapan kan gitu. Nah yang berikutnya izaa, cara bacanya Alia mana? Jangan tidur. Izaa, ini kan dorof kan gitu kan. Hamzahnya dibaca kasroh, hamzah yang pertama, zainya dibaca fathah. Ujungnya ini namanya hamzah. Hamzah yang jatuh setelah alif itu namanya mamdudah. Kalau hanya alif nggak ada hamzahnya itu namanya maqsur. Nyambung kan? Nah, di situ yang harus dikuasai. Ilmu tajwid juga sama seperti itu gitu loh. Qauluhu bermula ucapannya musannif watil qo'a, yaitu lafadz watil qo'a bikasril musannati. Nah ini istilahnya, perhatikan. Bikasril musannati dengan dibaca kasroh yang bertitik dua. Tadi udah saya tegaskan. Musannati dari kata-kata tasniyah atau musannan. Bikasril musannati dengan dibaca kasroh yang bertitik dua. Al-fauqiyati yang bangsa atas. Titik dua di atas berarti apa? Tak. Tuh jelas kan? Nah itu istilah. Maka istilah-istilah seperti ini kok kalian paham, kalian baca kitab apapun ya akan paham. Maka ilmu nahwu itu adalah kunci. Nah, kalau kalian paham ilmu nahwu, lah insya Allah gabung lah istilahnya. Ngerti maksudnya kan? Yang sedikit digabung, dikumpulkan lah itulah ilmu. Tuh gitu loh. Wal maddu mana tadi? Wal maddi dan dibaca mad, dibaca panjang. Muradifun itu sama li izaa terhadap lafadz izaa. Fil makna di dalam maknanya itu tilqa ya lurusan lempengan. Wa ini ikhtalafa dan sekalipun berbeda-beda apa lafzuhuma, lafadznya tilqa dan izaa. Bener ya? Dia diperhatikan. Ini kan istilah, saya tulis di bawah aja. Tilqa. Ya, ini diperhatikan supaya kalian langsung memegang kuncinya gitu loh. Tilqa. Ini tak. Bahasa ini dalam bahasa kitab namanya al musannati atau musannatu. Bil kalau di situ bil musannati. Al fauqiyati. Musannati titik dua. Tapi titik dua di atas berarti, nah ini loh tak. Jelas itu? Andaikan, ini perhatikan, saya kembali ke atas. Ghin, itu ada titik. Kadang-kadang bin nuktoti al-muwahhadah. Oh, dengan titik, kadang-kadang enggak bin nuktoh tapi al-muwahhadah. Maksudnya al-mu'jamah al-muwahhadah. Ghin itu ada titiknya. Tapi titiknya enggak dua, cuman satu. Lah, apa pentingnya di sini ditekankan musannah? Kalau tidak musannah umpamanya, perhatikan ini sebagai pembanding aja. Di situ enggak ada. Umpamanya
bil muwahhadah, tak umpamanya nahnu, nun titiknya berapa? Nah itu muwahhadah. Kok umpamanya bil musalasah, nanti ada di belakang. Kalau titik 3 berarti apa? Fa. Jelas kan? Nah di situ loh, istilah-istilah yang sepele seperti ini harap diperhatikan. Apalagi anak-anak baru, langsung klik, langsung nyambung, udah. Sekarang kita mengaji Asmawi, mungkin Asmawi nanti khatam kita ganti kitab Al-Kafrawi umpamanya. Istilah-istilah seperti itu pada baik, tuh gitu loh, jelas. Udah nggak usah keder. Loh. Ditanya no, adminnya siapa? Adminnya si Anu, si Ager. Aska, ngantuk. Cuci muka. Oke. Resku. Enggak, diterangin enak-enak tidur. Ya enggak? Cuci muka lah kalau ngantuk biar keren. Ngaji itu kalau nggak ngantuk keren. Adik tadi ngantuk habis maghrib. Oh itu si Aal tidur, udah biarin dia sama wali anaknya nanti. Nah, iya kan? Oke ya, bisa difahami ya itu tilko. Nah maknanya tilko a dengan izaa itu sama, walaupun tulisannya beda. Begitu itu maksudnya. Wa ini ikhtalafa lafzuhuma. Oke, kita lanjutkan. Qauluhu wahidaa, bermula utawi pengendikane musannif wahidaa, yaitu lafaz hidaa. Wahwa dan bermula hidaa bimakna tilqoa, itu semakna dengan tilqoa, maknanya arah yang sama, lurus lempengan pada baik. Mamdudun itu dibaca panjang, udah gampang itulah. Hidaa, tilqoa, izaa itu maknanya sama, udah gitu baik. Qauluhu wa huna, qauluhu bermula ucapannya musannif wa huna. Nah itu huna, lafaz huna. Nah ini kan istilah lagi, bitakhfifin nuni dengan dibaca takhfif nunnya. Takhfif itu ringan. Huna bukan hunna. Oke? Nah, bitah, ntar saya tulis biar jelas. Bitakhfifin nuni dengan dibaca takhfif. Maksudnya takhfif gak ditasdid nunnya. Wa bidhammil musallasati, itu musallasah, dan dengan dibaca dhammah yang bertitik 3. Yang bertitik 3 berarti apa? Sa. Itu maksudnya biar nyambung. Kelewat. Waduh, beta baca bawah, ternyata beta kelewat. Beta terlambat ngasih tahu. Fil lughati, di dalam logat bahasa, al-fusha yang fasih. Wahua, dan bermula huna, ismu isyaratin, itu isim isyarah. Yusyaru yang dibuat isyarah apabila dengan huna, ilal makanil qoribi, ilal makani kepada tempat, al qoribi yang dekat. Oke, diperhatikan, saya tulis sekarang huna. Ini udah paham belum nih? Ini aja ngapus dah. Huna. Itu dikasih komentar oleh Ki Asmawi, bitakhfifin nuni. Ini loh huna. Pembandingnya takhfif itu tasdid. Jadi bukan hunna tapi huna. Oke? Gampang kan? Nah, lafaz huna ini menurut logat yang fasih bacanya huna. Walaupun ada yang membaca huna, tapi itu bukan fusha.
bukan yang logat yang fasih. Bisa difahami nih. Jadi berarti nggak fasih, ghairu fasih. Berarti kan gitu pembandingnya. Wa huwa ismu isyaratin yusaru bihi ilal makanil qarib. Huna ini isim isyarah menunjukkan makna yang dekat, tempat yang dekat di sini. Maka coba kalian perhatikan, Nabi Adam itu sama istrinya Siti Hawa ketika belum melanggar perintah, Nabi Adam dengan Allah, Allah dengan Nabi Adam termasuk Siti Hawa dekat. Maka Allah berfirman, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis syajarah. Itu dekat, hadhihi pembandingnya una, dekat maksudnya. Nah, kan gitu. Nah, kalau jauh nanti ada lagi. Pakai zalika, tilka. Maka ketika Nabi Adam melanggar perintah yaitu memakan buah khuldi, Allah berfirman dalam ayat yang lain, alam anhakuma antilkuma syajarah. Apakah aku telah, bukankah aku melarangmu dari dua pohon itu? Kalau itu jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Nabi Adam belum salah, belum melanggar perintahnya Allah. Allah dekat, Nabi Adam dekat, Siti Hawa dekat. Tapi di saat keduanya melakukan kesalahan, Allah menjadi jauh, Allah menjauh. Nabi Adam, Siti Hawa juga jauh. Kok ketahuan jauh? Yang pertama hadhis syajarah. Hadhi dekat. Jauhnya angtil kuma. Itu bisa dikupas melalui ilmu bahasa, melalui nahwu sorob. Artinya apa? Kalian kalau belum terjadi kesalahan, kesalahpahaman dengan tamanya pasti dekat. Bercanda, ketawa, lepas. Coba habis ribut. Yang satu manyun, yang satu monyong, ya enggak? Jadi kayak curut sama curutnya, curut, ya apa enggak? Aska habis ribut sama adik umpamanya. Adik bercucu. Aska ya sama bercucu juga. Itu jelas itu. Maka enggak boleh sama temen ribut tuh enggak boleh. Nanti membuat jarak jauh. Yang tadinya familiar, guyub bareng-bareng itu akan terjadi jarak. Jelas kan? Padahal jarak sebenarnya kan di kebun. Iya pun jarak. Akan jarak namanya. Maka kadang-kadang saya bingung. Jaga jarak. Nah, jaga jarak di mana, Pak? Di kebun. Jaga jarak emang di mana? Gitu ya. Ya nggak nyambung, dia bengong aja ya. Kasihan deh lu. Ya, itu namanya jaga sembung bawa golok. Udah saya terusin. Nah, iya kan? Ramli nyambung. Oke. Mbak Im. Masya Allah kamu jauh amat Mbak Im. Wah iya. Sekarang banyak-banyak ngaji anak-anak unyu-unyu ya. Oke dah, kita lanjutkan. Mana tadi? Nggak kelar-kelar ntar. Qauluhu wa thamma. Wah ini keren. Itu istilah itu aja. Dalam arti istilah-istilah yang ada di situ difahami betul, itu ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Loh begitu loh. Hanya orang yang baca kitab kuning yang paham. Qauluhu bermula ucapannya musonif utawi dawe musonif. Wa thamma yaitu lafaz wa thamma. Lafaz thamma tadi bi fathil musallasati, itu musallasa yang tadi sudah saya jelaskan, dengan dibaca fathah huruf yang bertitik tiga. Huruf yang bertitik tiga berarti apa? Sa. Sa. Bukan sa. Kalau sa itu sin. Ini TS. Maka madrasah Tsanawiyah itu tulisannya Tsanawiyah TS. Tsanawiyah. Ya. Nah itu kan begini awalnya. Tsanawiyah. Tuh. Begitu.
Sa. Ngerti kan? Harus bisa. Sa. Lidah nempel gigi atas. Sa. Kalau sin tanfis. Sa. Tanfis tipis triwis kayak Desti begitu. Nurnya kata kayak kaca ya begitulah. Itu kan sifatul huruf makhorijul huruf sa. Nah itu bi fathil musallatsati dengan dibaca fathah huruf yang bertitik 3 yaitu sa, wa tasydidil mimi dan dibaca tasdid mimnya sama. Yang pertama cara bacanya sama, nanti ditulis. Boleh juga wa bidhammil musallatsati dan dengan membaca dhammah huruf yang bertitik 3 wa tasydidil mimi dan dibaca tasdid mimnya harfu atfin itu huruf atof. Jadi di sini sama bukan summa. Sama maknanya di sana. Kalau summa kemudian. Loh beda. Summa kemarin sudah dibahas dalam bab atof itu adalah termasuk huruf atof. Wal farku dan bermula perbedaan baina dzarfi antara summa dzaraf wal atifi dan summa huruf atof fathus sa'i itu fathah sa'nya al musallatsati yang bertitik 3 fi dzarfi di dalam dzaraf. Udah titik. Ini dihapus, udah nggak usah muat. Sekarang begini, ada sama, ada summa. Oh, kalau dibaca fathah sa-nya, nah begitu nguap ditutup. Semalam dikasih tahu lu nggak ngaji sih. Bengong dia. Kasih tahu Pak. Ya gak? Kalau nguap, ya gak? Ditutup mulutnya, ya gak? Takutnya apa? Depan lu siapa? Mila lagi, telan lagi, ya gak? Waduh, itu kayak anaconda. Ya gak? Lu tahu anaconda Kong? Apa? Dia aja ngerti, masa lu gak ngerti? Anaconda itu ya anak lu. Kan gitu kan? Udah antara kemana-mana. Kalau sama ini dzaraf, maknanya di sana. Oke? Kalau summa huruf atof. Nah, cara membedakannya harokatnya. Maka harokat itu kan kalau bahasa Indonesia vokal. Diperhatikan, jangan ngobrol. Vokalnya menentukan makna. Maka nggak boleh ketika baca Quran harokatnya atau vokalnya beda. Ya kok dibaca sama, ya maknanya di sana. Kok dibaca summa, ya kemudian. Ya sama aja, jannah, junnah sama jinnah. Jannah surga. Ada juga jannah orang yang ngantukan. Lu gak ngantuk nah? Kira ngantukan. Lah enggak, ke jannah mah rajin, emangnya umi. Ya enggak? Kalau junnah apa? Tameng. Kalau jinnah gila. Oh, jannah surga bisa diartikan kebun atau taman. Junnah tameng, jinnah ya jin itu. Majnun itu loh. Jelas itu. Maka penting harokat. Nah, kalau harokatnya salah ya bisa salah maknanya gitu. Sama aja itu tadi. Sama dengan summa. Oke. Kita lanjutkan, dihabiskan. Qauluhu bermula utawi dawuh musannif wa ma asbaha dzalika. Wa ma dan contoh, wa ma dan dzaraf. Asbaha yang menyerupai apa ma dzalika pada dzaraf itu semua. Dzaraf makan. Kaitannya kemarin amama, khalfa, qudama dan seterusnya. Ayat tegasnya min asma'il maqadiri dari nama-nama ukuran. Itu maqadir. Maqadir zamannya miqdarun, ukuran.
kamilin seperti mil. Nah, 1 mil itu kan 1 kilo lebih 100 meter ya. 1,11 kalau nggak salah. Wa farsahin 1 farsah. Farsah itu ya jenis ukuran, nanti lihat di kamus. Wa baridin dan barid 1 pos. Wa gulwatin dan gulwah, nanti lihat di kamus dah. Itu istilah-istilah. Seperti takulu berkata siapa kamu, kaitannya menyontohkan sirtu milan. Sirtu berjalan siapa saya, milan dalam 1 mil. Wa farsahon dan dalam 1 farsah. Wa baridan dan dalam 1 barid, 1 pos. Wa gulwatan dan 1 gulwah. Fahadha, maka bermula ini, kulluhu ya semuanya hadza min dzarfil makani, itu dari dzaraf makan. Udah mil, kalau sekarang itu kan 1 mil kalau di Indonesia kurang pati berlaku. Di Indonesia ya semeter atau 1 kilometer gitu kan. Nah, untuk jarak di Indonesia mil kurang familiar di telinga kita. Tapi yang paling sering kita pakai untuk ukuran radius jarak itu adalah kilometer. Meter ya kan, mulai sentimeter, desimeter, milimeter, sentimeter, desimeter, meter, kilometer, ya enggak? Apalagi, apalah, kemarin baru ngapalin, ya enggak? Ntar kilogram lagi, kilogram itu berat. Nah, ini kan meter jarak, bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Oke, udah titik, mau lanjut babul hal kagok ya? Udah malam besok lah ibadah Allah. Wa antum ya
Ya lalwaton ya lalwaton wala takun minal iman ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton waton minal iman wala takun minal iman ihadu Indonesia biladi anta unwanun faqoma kullu mayyatika yauma tomi ayyal qaimama kullu mayyatika yauma tomi ayyal qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan harapkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan harapkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau kan martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu izinkan ayah izinkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah yo maju serbu kita kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban maju ayo terus maju singkirkan biar kikislah habis mereka musuh agama dan ulama Ansor serbaguna di mana engkau berada di sini perjuangan demi agama ku rela berkorban demi agama ku rela berkorban Allahumma shalli wa sallim Oke, kita lanjutkan apa namanya Suratul Nasihin. Ini aturan tadi ngaji mau udahan karena mau ada yang masang gebyok. Ya, dengerin. Malah main. Ya dari situ mah, dari sini nih, ntar. Apa namanya? Man berhubung nggak anu ya kita lanjut lah. Namun sebelum lanjut katanya Santi bayaran kuliah. Berapa duit kekurangannya? Rahmat Astagfirullahaladzim. Udah dari situ kenapa sih Mat? Diri gitu loh. Berapa? Malah mutar-mutar nggak karuan. Gopek tuh, Kong, gopek mau tuh 2, 3, 4, 5. Ya udah gopek, uang sayur masih nggak? Cukup gopek. Umi minta kami. Buat bayar kuliah itu Kong, lumayan ngintip aja. Enggak, ini mau duit habis. Ya. Duit sayur masih ya, cowok? Habis. Nih kalian.
Oh, lo paham banget lu kan duit aja lu. Swing. Perempuan. Udah cepetan sini. Ah. Yang sono siapa? Ya udah cepetan sini. La ilaha illallah, Ica suruh buruan aja liat liul. Lah habis duit. Gopek sama 300 ya. Ya, halah ya dah. Tuh 2, 3, 4. Tinggal gopek. Habis kong. Ah. Ya udah dah, orang habis. Oke, kita lanjutkan ngaji ini. Apa namanya? Apa ini? Ntar jatuh aja. Wah, sembarangan Rahmat. Duratun Nasihin. Udah ya. Ketemu halamannya. Halaman berapa? 169. Kalau nggak salah qala ba'dhum itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama. Ngebut dikit dah. Takutnya ntar Mbak Joyo nyampe lagi masang gebyok. Al-muradu bermula yang dimaksud minal amanati dari amanat, Al-Qur'anu itu Al-Qur'an. Ini pelajaran buat kita semua. Yalzamu wajib alaika atas kamu apa antulazima. Apa bahwa netepi siapa kamu likiroatihi untuk membaca Al-Qur'an. Likiroatihi untuk membaca Al-Qur'an. Wa ta'allumihi, dan belajar itu ta'allum. Dari ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, belajar. Wa ta'limihi, kau udah bisa. Wa ta'limihi, dan mengajarkan Al-Qur'an. Wajib hukumnya. Tuh. Wa fil khabar, dan itu tetap di dalam hadis. Bermula hadis yang bunyinya innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, berfirman siapa Allah, yaumal qiyamati, dalam hari kiamat, lil lauhil mahfudzi, kepada lauhil mahfud. Ya lauhu he lauh. Lauhil mahfud itu gambaran dari semua catatan-catatan amal perbuatan yang dilakukan semua umat manusia itu terekam baik, tertulis baik, ada di lauhil mahfud. Allah berkata kepada lauhil mahfud, ainal amanatu. Aina itu dimanakah? Al amanatu bermula amanah. Allati yaitu amanah, auda'tu yang menitipkan siapa saya kepada kamu. Indaka di sisimu, yakni mengendaki siapa Allah Al-Qur'an pada Al-Qur'an. Ma sona'ta biha, ma pada apakah sona'ta melakukan siapa kamu biha dengan al-amanah. Fayaqulu, maka menjawab apa lauhul mahfud, ya Rabbi, hai Tuhanku, wakaltu menyerahkan siapa saya biha dengan amanah, Israfila pada malaikat Israfil, wasallamtu, dan menyerahkan siapa saya pada amanah ilahi kepada Israfil. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Israfilu, hai Israfil, ma sona'ta bi amanati, ma pada apakah sona'ta berbuat siapa kamu bi amanati dengan amanatku. Fayaqulu, maka menjawab siapa Allah, ya Rabbi, hai Tuhanku, salam tuha ila Mikail, salam tu menyerahkan siapa saya pada amanah yaitu Al-Qur'an, ila Mikaila kepada malaikat Mikail. Wa Mikailu, dan bermula malaikat Mikail, ila Jibrila itu diserahkan kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril. Sumayas alu, kemudian bertanya siapa Allah Jibrila kepada malaikat Jibril. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah, ma sona'ta bi amanati, ma pada apakah sona'ta melakukan siapa engkau Jibril bi amanati dengan amanatku. Fayaqulu, maka berkata siapa Jibril alaihi salatu wassalam, ya Rabbi, hai Tuhanku, salam tuha menyerahkan siapa saya pada amanah ila habibika kepada kekasihmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka menjawab siapa Allah Ta'ala, hatu, bawalah olehmu semua itu fil amar, isim fil amar. Hatu, bawalah
siapa kalian semua habibi pada kekasihku Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, birrifqi dengan pelan. Rifqi itu pelan, kalau ada rifqi kasar, wah itu berarti bukan rifqi ya Kak. Oh. Ini rizki. Rizki berantem mulu ada 3. Ya, rizki A, rizki B, rizki C. Ya, nanti satu rizki Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang 2 rizki Ar-Rahmanirrahim. Yang 1 rizki Maliki Yaumiddin. Yang terakhir rizki Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kumpulnya rizki Al-Fatihah. Ngumpul semua. Lah iya kan ya? Lah kan gampang kalau begitu. Banyol kong biar engkong bangun ya. Lah engkong tidur mulu. Udah antar kelamaan lah. Fayaqulu maka bertanya siapa Allah Ta'ala, ya Habibi, hai kekasihku, hal balaghoka Jibrailu wa amanati. Hal apakah balagho telah menyampaikan kepadamu Jibrailu, siapa malaikat Jibril, amanati pada amanatku. Hai kekasihku Nabi Muhammad, apakah malaikat Jibril telah menyampaikan amanatku berupa Al-Quran? Fayaqulu maka menjawab siapa Nabi Muhammad, na'am, betul ya Allah. Fayaqulu maka berkata siapa Allah Ta'ala, ma sona'ta biha, ma pada apakah sona'ta berbuat melakukan siapa kamu biha dengan amanatku Quran? Fayaqulu maka menjawab siapa Nabi Muhammad, Rabbi, itu asalnya ya Rabbi. Ngapain Aldi ketawa sendirian? Hati-hati Rudi. Enggak, butuh melihat kemarin tiba-tiba Aldi tertawa sendiri. Waduh. Hei, ini kamu kurang salah obat atau gimana ceritanya? Melihat kemarin langsung tersenyum sendiri. Waduh. Hati-hati, angel. Lah iya kan? Fayaqulu Rabbi, hai Tuhanku, balagtu telah menyampaikan siapa saya ummati pada umatku. Ya Rabb, amanah engkau berupa kitab suci Al-Quran telah aku sampaikan kepada umatku. Fayaqulu maka bertanya lagi siapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ya malaikati, oh my angel. Loh, bahasa Arabnya malaikat apa? Angel lah kalau malaikatku. Lah kan my angel, masa angelku? Enggak. Ya malaikati, hei malaikatku, hatu, bawalah kalian semua, ajaklah siapa kalian semua, itu isim fil amar. Ummata habibi Muhammadin, pada umatnya kekasihku yaitu Muhammad, hatta as'alah, tuh hatta fi'il mudhari', sa'ala yas'alu. Kalau saya kan as'alu, karena kemasukan hatta maka hatta as'ala. Tuh. Sampai bahwa, itu ada huruf an yang dibuang, hatta as'ala, sehingga bahwa menanyai siapa aku Allah, hum pada umatnya Nabi Muhammad, an amanati, tentang amanatku. Hei malaikat, coba datangkan semua umat Nabi Muhammad, saya mau bertanya kepada mereka tentang amanahku. Fayaqulu maka menjawab siapa an-Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rabbi, ya Tuhanku, ummati du'afa'u layak duruna ayyaji'u hadratak. Ummati bermula umatku, du'afa'u itu orang-orang yang lemah, jamannya dhaif, du'afa, karim kuroma, alim ulama, itu sama aja. Ndablek blekutak. Ayo enggak, suka nyolongan celutak. Lah kan begitu, siapa yang suka celutak? Lah iya kucing. Maka kalau ada orang nyolongan sama dengan kucing kan begitu kan. Lauk lagi disimen-simen dicolong ya enggak? Kenapa kembar? Kembar meminta kopi. Ya Rul. Habisnya. Sumayaqulu, kemudian berkata siapa Nabi Muhammad, Rabbi dzanli hatta adhaba ila Adam. Rabbi, hai Tuhanku, idzan, berilah izin li kepadaku, hatta adhaba, sehingga pergi siapa saya ila Adam, kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faya'dzanu, maka memberi izin siapa Allah Ta'ala,
Fayadhabu, maka pergi siapa Nabi, wa yaqulu, dan berkata siapa Nabi alaihi salatu wasalam, ya Adamu, hai Nabi Adam, anta abul basari wa ana nabiyuhum. Anta, bermula engkau itu abul basari, bapaknya umat manusia. Ya kan, bapaknya umat manusia kan Nabi Adam. Wa ana nabiyuhum, wa ana, dan bermula saya itu nabiyuhum, nabinya basar. In asobat humul illatu yakunul khuznu alaina. In asobat, jika menimpa hum pada basar, apa al illatu penyakit, yakunu maka ada, apa al khuznu kesedihan itu alaina atas kami. Fakhud, maka ambillah nisfa dzunuba ummati, pada separuh, pada setengah dosa umatku. Itu kata Nabi Muhammad kepada Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia, maka umatku adalah termasuk orang-orang yang lemah. Ambillah separuh dosa umatku. Wa ana, dan bermula saya itu nisfuha, mengambil separuhnya dzunub. Hatta yanjau, sehingga selamat siapa umat minas su'ali, dari pertanyaan malaikat, wal hisabi, dan hisab. Fayaqulu, maka menjawab siapa Adam alaihissalam, ya Muhammad, hai Muhammad, ana masghulun, ana bermula saya itu masghulun, direpotkan, disibukkan, binafsi, dengan diriku sendiri. Kata Nabi Adam begitu, hei Muhammad, saya repot dengan diriku sendiri, saya kok punya salah, saya lah yang menyebabkan kalian umat manusia ini yang tadinya di surga malah turun dari surga, saya repot dengan diriku. Kata Nabi Adam, fala aqduru, maka tidak sanggup, tidak mampu siapa saya, hatta yarji'a summa yarji'u, kemudian kembali siapa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa yaji'u, dan kembali siapa Nabi tahtal arsy, di bawah aras, wa yadau, dan meletakkan siapa Nabi Muhammad ra'sahu, pada kepalanya Nabi, sajidan, hale orang yang sujud, wa yabki, dan nangis siapa Nabi Muhammad bukaan, dengan tangisan. Itu masdar maf'ul mutlak, itu masdariyah maf'ul mutlak. Iya, bukaan dengan tangisan sadidan, yang sangat. Nabi Muhammad langsung nangis tersungkur. Wa yatadharru, dan DP menunduk siapa Nabi Muhammad ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, hai Tuhanku, la as'aluka nafsi, tidaklah meminta siapa saya kepada engkau nafsi, untuk diriku, wala Fatimah binti, dan tidak pada Fatimah putriku, walal Hasana wal Husaina, dan tidak pada Hasan ataupun Husain, bal uridu, bahkan menghendaki siapa saya ummati, pada umatku. Ini Nabi Muhammad yang dipikir bukan keluarganya, umatnya. Beda kalau sekarang mah ya, yang dipikir apa dulu? Keluarganya udah kenyang, kalau lebih itu baru diberi. Nabi malah kagak, umatnya nomor satu. Masya Allah. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah Ta'ala, bilutfi, dengan lembutnya Allah, wa karomin, dan dermawannya Allah, berkatanya begini, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'to. Nah, itu keren, perhatikan, irfa', angkatlah siapa kamu, ra'saka, pada kepalamu. Itu kan perintah amar. Wasal, dan mintalah siapa kamu. Kalau kamu mau sal tu'to, nah itu jawabnya amar. Karena nggak dikasih fa, maka dibaca jazm. Tanda jazmnya huruf elat yang dibuang. Maka diberi siapa kamu. Wasfa, dan mintalah syafaat siapa kamu. Tusfa, maka diberi syafaat siapa kamu. A'taitu ummataka, memberikan siapa saya, ummataka, pada umatmu, ma, pada perkara, sesuatu tardo, yang redho siapa kamu. Masya Allah. Wa fauqa ma tardo, dan di atas perkara tardo, yang redho siapa kamu. Coba itu, kamu minta, bahkan apa yang kamu senang akan aku kasih, bahkan di atas yang kamu senang juga tetap aku kasih. Qala wa ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, maka sungguh akan memberikan kepada kamu siapa rabbuka, Tuhan kamu, fatardo, maka redho siapa kamu. Tafsir Hanafi, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.